Ini di belakang kita, buset. Rame banget, rame. Kan fight malam minggu kan. Wajib loh. Mendadak hilang. Oke, berarti ini waktunya. Jadi match kedua di malam hari ini. Dengan 3 match yang akan kita lihat. Tapi sekarang, di game yang pertama, langsung saja MPL Arena mana suaranya? Wow. Malam minggu di MPL. Iya, 1 hari 3 match. Buset, buset. Dan langsung dikasih ini rematch final season kemarin. Langsung. Langsung. Cuman ini best of 3 aja ya. Ya, gue penasaran sih matchup Lukas di awal. Sebenarnya kalau ngeliat dari hero, ya Lukas sendiri juga dibilang menang banget, enggak. Karena kan ya, kalau untuk landing clear dia nggak secepat itu. Harus Oke. Dan Kelra, by what? by one sampai. What? Flicker. Ada flicker yang kepake, otomatis ada status yang bertambah juga. Dan ingat Kelra, dengan Ni Junshin, berpasti bakal lebih unggul di laning. Aduh, hit. Yap, dan sekarang coba lihat Alek yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masalahnya tadi kena sabet juga gitu loh. Wah, asli itu bener-bener ngadu mental sih tadi. Iya. Oke, tapi Kairi, hei, satu terakhirnya Kairi. Dengan sepatu migration yang memiliki masih sempat untuk kabur. Si aman untungnya ya. Dapetin juga tadi monster jungle-nya lumayan nambah XP juga di awal. Dari segi emblem, fighter padahal tadi. Iya. Fighter, Master Assassin. Maka di sini masih kalah dari Cloud-nya. Lalu main berpengaruh ya, ada nerf juga kan karena adjustment dari emblem fighter terakhir dikurangi dari adaptive attack-nya. Jadi nggak terlalu yang masif banget untuk di early game. Dan sekarang laningnya jadi dikuasain sama Kelra tentunya. Oh tadi karena killing spree juga sih. Makanya darahnya sempat nembak kan. Iya. Kerasa banget tadi itu 200 nembaknya. Sementara untuk turtle pertama, hati-hati jungle tank sekuat itu loh di turtle pertama. Wah ini, Oke. Quantum Charge. Save today untuk Harvey. Gak jadi kena solo kill lagi untuk kedua kalinya. Itu dia. Tinggal menunggu waktu flicker ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada flicker dan kalau momen kayak tadi udah pasti diberikan agresif. Pasti ya, Traceless flicker ya. Ini mulai tertekan tapi Harvey. Yang BMI tadi cukup agresif dan membuat pergerakan dari Kelra mundur. Masih coba untuk melawan sementara di turtle. Kairi? Oke, dan ada satu real one man pleasure. Langsung dibuka Hijube. Dengan jarak yang masih cukup jauh namun pada berbeda. Dan Kairi yang menjadi korban pula. Dan turtle menjadi miliknya Yasuke. Tapi Hijube malah menjadi korban dan Harvey. Blazing Duet mengcover damage yang sangat-sangat baik untuk Yasuke. Lebih down tadi. Ini jadi sebuah keuntungan yang sangat nyata untuk alter ego. Yap, bahkan untuk sekarang Kelranya sendirian saya di bagian bawah. Kelra dihajar, tapi ternyata tidak semudah itu mendapatkan Kelra. Bahkan sekarang Harvey mau pergi ke market. Harvey masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Masih aman tadi. Permainan BMI yang tenang banget. Gak gampang untuk tumbangin tadi. By the way, Kiboy belum level 4 juga dan sekarang udah. Iya, dan Kelra gak pulang. Saya pulang. Satu web, Gosh, ya clear dulu. Ya pasti ya, gold lane harus ada sisi egoisnya sedikit. Di mana dia tetap masih mau farming dibandingkan dengan pulang nantinya. Wah, kalian prediction Michael, main lagi. Lah ya udah pasti kan ini orang yang paling dikangenin sama Sonic soalnya. 40. Iya dong. Sendiri. 2021 ya. Sendiri lagi aja. Iya. Sabar ya, ini Way of Dragon. Weh, itu dia ada satu web dragon udah langsung dikeluarkan pula, hei. Dan Alek kembali menjadi korban. Easy kill sih, tapi dia Buset. ngebuang source yang lumayan banyak ya. Ya karena Kelra juga udah selesai dengan Hunter Strike, jadi otomatis ya Aleknya bakal terima damage yang lumayan tinggi sebenarnya di sini. Mainan trash ini juga udah lumayan ada dari awal. Dan jangan lupa ya, Kelra kan emang assassin. Tambah Hunter Strike. Semakin lebih dalam tentunya damage ke Alek. Mantap banget ya pastinya. Baru awal bullshit udah nyanyi ya. Gak apa-apa loh. Kan kangen, kenapa ya? Orang kangen loh. Mumpung lagi di MPL Arena loh. Sementara di mid, rotasinya nggak bisa ngimbangin kayaknya dari Hijume tadi ya. Kalau Wings by Wings ini memang jadi pembeda yang jelas antara Yip dan Marsha. Ya. Kalau tim fight mungkin ya kalau kita ngomongin soal Hijume lebih dibuat enak karena ada efek slow juga. Ice Queen juga nanti bakal jadi faktor penentu. Tapi buat Suns di early game kayak gini, Wings by Wings-nya yang bakal ngebuat dia lebih aktif dalam tim fight. Oke, Yasuke cukup pista dan sekarang waktunya langsung ditendang. Dan berhasil tadi diantarkan dan itu dia ada satu blazing duet. Namun hanya ada Kiboy di bagian belakang menjadi target dari Harvey. Tapi Harvey-nya masih free juga untuk bisa mengatakan damage. Balik area belakang, coba lihat Luffy-nya. Dan Flicker masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang jari Onyx. Itu dia commit yang dilakukan oleh Onyx.
mereka pakai semua spellnya untuk maju tadi. Untuk langsung agresif. Mereka dapetin killnya dan sekarang objektif terbuka. Harusnya ini free untuk Onyx. Ya pasti ya, timing untuk fight juga bagus banget dari Onyx. Mereka mempertimbangkan Altrigo akan grouping berlima di area mid lane dan mereka tim fight-nya buka duluan dengan way of break bagi boy. Oke sih. Gimana Kelra? Tuan tanah ini, Lip. Iya, dia udah 3 poin kill, 3 assist loh. level, item, semua udah unggul lah. Tapi boy coba flank kan? Oh, enggak. Arfi juga masih ada purify. Gampang banget dibalikin tadi pastinya. Dan sekarang udah pakai War Axe ya? Sora rata-rata. Ya, rata-rata Sora ya. Dan Nino juga sama War Axe juga karena emang masih butuh untuk mendapatkan spell fame-nya dari Rasengan yang dia miliki. Yap. Iya, balik lagi ya untuk Harvey. Semenjak kalah lane tadi emang udah langsung kelihatan gapnya, tapi mencoba buat mengejar pelan-pelan banget. Walaupun udah punya Demon Hunter Sword, tapi lihat Kelranya udah mendekati banget nih, dia udah punya Azure Blade juga untuk menuju ke Endless Barrel. Oke, berarti cooldown dulu ya. Main cooldown. Mungkin 30 udah cukup kali ya. Jadi kayak nggak harus pakai War Axe juga. Next mungkin ke Malefic Atau Blade of atau Despair. Blade of Despair ya, seperti yang kita perbincangkan tadi. Item keempatnya boleh banget ya, langsung ke full damage. Yep. Oke, dan itu dari satu Blazing Duet. Langsung dikeluarkan pula. Kelra berhasil selamat. Ini pertarungan di Gold Lane lebih sering daripada di Experience ya. Yap. Lebih sering adu mekanik loh mereka ini. Walaupun kayak gitu di atas tetap bisa dihancurin juga. Oke. Ada 1 melawan 2, akan seperti apa lagi? Langsung dilompat dan Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Wah, ini pick up yang manis banget loh. Sebelum objektif netral muncul, atasnya dapat, turretnya dapat, dan goldnya akan ngebus lagi. Ya, Heaven's Might yang sangat-sangat on point sekali ya, karena flickernya juga udah ke-trigger dari Nino. Informasi yang bagus banget untuk Onyx. Wah, tendang lagi, dikeroyok lagi dong untuk kali ini, oke. Wah. Selesai sudah, bahkan sekarang Alek yang tertinggal sendiri. Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan, tapi ternyata masih dikejar sampai dalam, sampai habis. Langsung ditabrak. Gak dikasih nafas sama sekali bahkan dari initiate Keyboy. Di follow ada Kairi. Sekarang mereka ambil semua yang bisa mereka ambil. Wah, ini bener-bener dive yang sangat terstruktur sekali. Agro turretnya dipertimbangkan, gak ada yang rugi sedikit pun. Onyx langsung leading 3000 gold. Wah, beatnya dapat juga. Semua, Be. Semuanya benar-benar dikuasain sama Onyx. Turtle juga 2-1, dikasih ke Kelra wasitnya. Agar bisa menjadi satu-satu sumber damage nanti di late game. Ya, karena Kalaupun buffnya- late game-nya ada. buffnya Ini mid lumayan. game-nya benar-benar bakal coba buat dibungkam duluan nih pelan-pelan. Yap, ini mah sinyalnya juga untuk tim lain ya. Onyx udah kembali. Oh, lebih ke Onyx masih kok. Masih kok. Masih. Kayak kemarin juga kan juara ke mereka. Dan top lane Arfi. Dikejar sama Lutfi kan. Oke, dan Arfi seperti apa lagi nasibnya? Namun masih dikejar pula dengan ada Keyboy tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam area Blazing Duet Arfi. Bisa di cancel tadi ya. Queen Swing. Ah, ini di item keduanya ada cooldown reduction lagi. Dan jangan lupa nih, ketika Queen Swing-nya ke proc itu ada defense yang bikin dia kuat banget nanti di depan. Ya, dan otomatis akan ngebuat lagi ya bagaimana Lutfi dengan damage-nya atau bahkan dengan sustainability yang dia pilih dari Cloud. Semakin lama dia untuk bisa ditumbangkan. Kalau di skip juga nggak bisa. Soalnya ingat, ini Sora bisa pegangin banget untuk Eve-nya. Banget bahkan. Banget. Bisa. Karena ya reward manipulation Eve diem. Iya. Karena harus defense bawah dulu, walaupun nggak bisa kelihatannya. Karena zoning dari Sun, sebelum lagi dari Vision dibuka Kelra. Untuk pick up, ini Wah, berhasil tadi seperti yang menangkap karena beberapa play dan langsung dilanjutkan saja dengan ada Sora. Barusan Final Requiem mengeluarkan pula Yasuke dan Dal, walaupun untuk sekarang Kairi pun harus membayar dengan nyawanya. Oh, Nino cuma menjadi korban, tapi Nino masuk ke belakang. Nino masih berjuang sendirian. Nino bisa kan dia bertahan. Ada Jet Kudo tadi udah berhasil ternyata nggak boleh, tapi Kelra coba lihat damage begitu menyakitkan, mulai maju dari terdepan. Kelra menjadi momok yang begitu mengerikan untuk kali ini. dia contagious damage yang stabil dari Yisansin Gold Lane. Membuat Arfi kali masih kejar. Maju mulu, kagak ada gigi mundur. Makanya, maju lagi. Oke, maju lagi mereka dan sekarang coba lihat Alek. Hampir menjadi santapan juga. Maker terbuang. Ini tapi jujur ya, Onyx nggak mau Altrigo pegang tempo sedikit pun loh. Mereka terus pegangin temponya, mereka terus kurung permainan dari Altrigo-nya Onyx. Belajar banyak dari M7 kemarin, Onyx bermain dengan tempo. Mereka nggak mau sedikit pun ngasih kesempatan buat Altrigo build up. Dan sekarang Onyx membungkam semua lininya. Makanya dari tadi dia cuma mau maju dan maju Pak Pulung. Karena mereka tahu, mereka yakin Altrigo juga bakal react, maju balik. Iya. Bahkan banyak yang bilang gini tahu, katanya Altrigo gameplay tidak berubah sama sekali, makanya sampai banyak yang tidak bisa baca. Iya. Mungkin Onyx salah satunya. BTR juga kemarin, salah satunya ketika ada Lord,
Dan sekarang bisa kita lihat, ketika Lordnya didapatkan oleh Onyx, let's lihat yang akan Onyx lakukan. Permainan 3-2 biasanya akan menjadi solusi dari Alter Ego. Bisa bareng Kairi, bisa bareng Keyboy. Bisa bareng Keyboy. Mereka ternyata membiarkan Sora dan Chow-nya sendirian. Tapi Blade of Despair tadi udah dikantongi juga sama Keldra. Damage-nya sudah pasti cukup. Dan itu jadi masalah. Belum Wings by Wing Suns. Oke. Ready flicker sih. No, enggak. Mereka mungkin nunggu juga, ngasih pressure aja biar gak keluar. Karena ketika zonanya udah dijaga sama Onyx, ya di situ udah susah banget kan. Wah, mengganggu aja. Oke. Memancing tadi. Melihat seperti apa react yang akan diberikan oleh Alter Ego, tapi ternyata Alter Ego cukup sabar. Masih ada Holy Defense juga di bagian atas. Dan ngeliat dari winning conditionnya, Be, sebenarnya dari Ayo masih punya aggro defense loh. Masih sih, masih ada Eve. Ada Reward Manipulation, ada Blazing Duet juga. Tapi ya, sekali lagi, emang dari awal kita udah expect ini Gwyn Chow. Game-nya pasti bakal sangat-sangat chaotic banget. Lutfi. Wah, diprok abis sih. Sayapnya udah keprok sih, udah lumayan ya. Ya udah lumayan. Biar dia nggak bisa masuk high ground dengan mudah. Berbalik lagi masih punya Regen di bawah. Di force kayaknya. Boy nggak buka vision. Dan masih aman sih sampai saat ini, walaupun sakit banget panah dari Keldra ya. Yap, akhirnya Winter dia bisa langsung jump in sebenarnya dengan Spiral Migration. Kalau defense udah pada kepake, udah pada ke-trigger semua. Atasnya masih gede, ini layak banget buat dicoba sebenarnya oleh Onyx. Wait. Nah, Keldra balik lagi. Masih aman ternyata. Masih belum bisa untuk didobrak dan Alter Ego masih bisa defense sampai saat ini. Wah, tapi harus hati-hati nih, udah Divine Glaive juga dari Suns. Arvi kalau kena satu kali Feather Air Strike, udah lumayan banget sih damage yang bakal dia terima. Sementara untuk winning condition, 7.000 gold, wah ini harus nungguin Onyx yang ngelakuin misplaynya, tapi sulit banget. Yap. Nah itu dia. Reward Manipulation, Sans mundur dulu Keyboy. Kehilangan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya, namun sekarang, Alec masih berusaha untuk bisa melakukan Kairi, tapi ternyata Kairi malah tertangkap basah. Dan Kairi pun langsung menggila Blazing Duet. Arvi pun tadi mengatakan damage-nya, namun belum ada yang tumbang. Ada guntingan dari Alec yang sebenarnya terbaca, Be, oleh Kairi. Sayang sekali tadi overdive. Dia pakai lompatan dari Special Migration-nya untuk maju dan gak bisa kabur lagi. Ya dan jujur ya, emang Alec menelan banyak sekali damage yang seharusnya bisa keluar ke arah Arvi atau Hijumi. Itu damage-nya dari Suns tadi. Wishing Lantern-nya juga banyak banget yang keluar, tapi Chestes Pauldron thanks to that item. Ini Alec masih bisa survive, tapi inget Alec udah gak punya flicker. Once Keyboy dapetin Alec juga tetap bisa dimakan. Targetnya banyak sekarang. Targetnya makin banyak, karena Battle Spell udah mulai keluar. Jadi rumput sebelah kanan juga ini dikuasain banget. Alter Ego, walaupun mereka kalah gol, tapi gak terlihat under pressure ya. Mereka masih bisa ngebuka vision dan mempertahankan zona. Coba buat paksa fight back ya, karena mereka juga punya Fedrin, mereka punya Hilda. Mereka gak kalah vision, cuma kalah setupnya doang mungkin. Boy, bukan target yang bagus kayaknya. bukan. Ada immune dan lincah banget juga kan. Ya, ready flicker juga kebetulan kan. Gak ready flicker, jadi mungkin itu sudah pok aja. Naris. Hampir. Itu kalau kena stun udah pasti purify sih. Karena kalau dia nggak pakai, udah tumbang 2 kali tetes tadi darah segitu. Alec ketahuan. Lalu sekarang coba Arvinya mulai maju ke arah depan. Yazuke masih nahan di area Lord. Kelranya akan menjadi satu dari bagian utama, tapi mulai maju ke arah depan. Coba lihat Kelranya. Kairi berhasil, tapi Kairi mendapatkan Lord tersebut. Satu terakhir Kelra. Gagal didapatkan oleh Nova. Terus sekarang ada Wayne of Lantern dan udah banget, tapi Arvinya malah di-cancel dengan Jet Kuda yang udah Arvi tertipu. Suns berhasil mendapatkan dengan Feather Air Strike. Lagi-lagi Suns, flicker yang ofensif gak berhenti. Oke, masih ingin maju terus-terusan. Belum ada yang tumbang dari Onyx dan Base. Terbuka begitu lebarnya dan ini dia korban lanjutan bisa didapatkan. Bahkan Hijumenya pun langsung ditendang, tapi masih gagal. Hijumenya dikurung di dalam pekarangan rumahnya sendiri. Dan Base selesai. 1-0. Permainan agresif yang gak kendor sama sekali. Ini Alter Ego loh, tim yang kita tahu sangat-sangat agresif. Sekarang